Waktu saya masih berapa lama Pak Yayat? Mungkin 15 juta bisa. Oke baik ya. Ya kita lanjut ya. Terkait dengan dampak negatifnya juga banyak ya. Dikatakan tadi tidak sedikit ya terjadi provokasi. Ya. Dari di dunia olahraga ini banyak. Ya, apakah itu terkait dengan politik atau juga di luar politik. Tapi provokasi-provokasi itu selalu ada. Orang politik ada di dalam olahraga kadang dianggap salah. Tidak ada di dalam olahraga juga dibutuhkan. Sehingga provokasi-provokasi itu selalu ada. Ya. Mudah-mudahan ya, orang politik yang berada di dunia olahraga ini menjadikan olahraga sebagai bagian penting yang dikembangkan ya. Jadi nomor satu kan olahraganya, baru nomor dua politiknya gitu. Ya, yang kedua juga rusaknya kepengurusan organisasi olahraga karena lebih mementingkan urusan politik ketimbang kemajuan olahraga yang berimbas kepada kemunduran dan rusaknya juga sistem pembinaan prestasi. Banyak sekali urusan-urusan politik dibawa ke dunia olahraga. Sehingga kalau kita lihat dalam organisasi-organisasi keolahragaan ya, baik itu di pusat maupun di daerah ya, ini banyak sekali terjadi dualisme. Ya. Sepak bola, ya, PSSI juga sempat juga dualisme, tenis meja juga sempat dualisme, Muay Thai juga sempat dualisme. Ya banyak ya cabang-cabang olahraga yang sempat dualisme kita lihat ya. Dan ini membawa dampak yang tidak bagus ya. Ada kubu-kubuan ya. Bahkan kemudian juga sportivitasnya bisa hilang. Ya. Bahkan orang yang satu kepingin menjadi ketua dari cabang organisasi keolahragaan yang tujuannya hanya untuk membantai orang lain. Tujuannya hanya untuk membatasi orang lain. Tujuannya hanya untuk menekan orang lain. Ini banyak. Artinya di sini sudah hilang sportivitas dalam olahraga ya. Baik itu dalam pertandingan maupun kepengurusan. Ya, ini diakibatkan sebenarnya banyak karena intervensi, apakah itu politik ya, ekonomi dan segala macam. Sehingga eh, memang ini memiliki nilai tersendiri. Di satu sisi juga banyak orang mencari nafkah, mencari makan dari olahraga gitu. Saya di olahraga, saya bisa menjual olahraga, saya bisa mencari makan di sana. Banyak yang mungkin ketika tidak terlibat di olahraga dan sumber daya manusianya pas-pasan, kekurangan ekonomi dan segala macam, maka dengan dikekang dia tidak akan berdaya dan bisa ya mengekang lebih dan itu akan merusak sportivitas ya. Ya mudah-mudahan saja ketika bersaing ya setelah bersaing masih tetap bersahabat. Dan kalau ada sahabat kita yang menang, seyogianya kita memberikan selamat, dukungan ya, supaya bahkan kalau bisa memberikan bantuan hingga mungkin bisa mengembangkan olahraga secara permanen dan secara lebih baik gitu ya. Kemunduran prestasi atlet dikarenakan atlet menjadi sarana kampanye dan berbagai kegiatan politik yang menjadikan konsentrasi atlet menjadi terpecah. Ya. Ini banyak ya. Ya, jadi atlet-atlet kadang dijadikan figur-figur tertentu. Bahkan atlet-atlet sekarang, bahkan mantan-mantan atlet sekarang banyak yang berpolitik ya. Banyak yang menjadi anggota legislatif ya, duduk di senator dan segala macam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya, katakanlah di dalam negeri itu banyak ya Taufik Hidayat dan teman-teman dari bulu tangkis, bahkan dari judo, dari mana-mana itu banyak ya. Rasa nasionalis ya, atlet ini menjadi berkurang karena hanya mementingkan kepentingan finansial. Dulu zaman kita bertanding ya, itu tidak ada bonus-bonusan. Jadi kita bisa bertanding tanpa berpikir bonus, yang penting menang untuk patriotisme kita secara kedaerahan atau secara nasional. Tapi sekarang harus ditanya dulu gitu. Ketika atlet mau bertanding, bonus saya berapa? Jadi nasionalismenya berkurang. Banyak transfer atlet terjadi. Mudah-mudahan di Aceh dan di Sumatera Utara tidak membuat transfer-transfer atlet yang karena tujuan-tujuan politis
dan kemudian mengiming-imingi atlet dengan berbagai pekerjaan, termasuk mungkin bonus-bonus yang lebih besar. Karena di Maluku sekarang saat ini banyak atlet yang sudah disiapkan KTP-nya ya, dari provinsi-provinsi lain. Disiapkan pekerjaannya, dijanjikan bonus yang besar-besar, karena kami Maluku biasanya kan sedikit bonusnya ya, mungkin ya paling tinggi 150 juta gitu. Provinsi-provinsi lain sudah ada yang 1 miliar, 2 miliar gitu. Bahkan dijanjikan PNS, ada yang dijanjikan rumah, dihadiahkan rumah dan segala macam, sehingga memang agak sedikit terjadi pergeseran di sana ya. Budaya olahraga, budaya nasionalismenya itu kadang menjadi tergerus karena ada janjian-janjian khusus yang juga ikut berdampak negatif ya. Hingga kalau kita lihat yang berikut ini ya, kalau dari sisi saya mencoba untuk mengkolaborasikan antara olahraga, budaya dan politik dalam masyarakat ini dari sisi pemerintah dan politiknya ya. Kita sudah memiliki dasar hukum ya. Ada Undang-Undang Nomor 3, ada Undang-Undang Nomor 11 ya, tahun 2022 ini tentang keolahragaan ya. Kita ya diharapkan juga ada sinkronisasi berbagai kebijakan dari pemerintah ya. Apakah itu juga negara ya, apakah itu pelaku-pelaku politik ya. Karena akhir-akhir ini kita lihat dari biaya yang besar ya, kita memiliki kurang lebih ya ada 2.500 triliun, tetapi yang diperuntukkan kepada olahraga itu ya kurang lebih 1,7 T ya, 1,7 atau kurang lebih hanya ya 0,03% ya. Jadi sangat kecil sekali diperuntukkan untuk olahraga. Maka untuk pembinaan sebuah olahraga itu ya, apakah secara lembaga atau secara individu, ini sangat sulit dengan anggaran-anggaran yang kecil ini. Andaikan bisa saja 3%. Ya, kalau pendidikan ditaruh 20%, ya, mungkin kalau olahraga bisa 3% saja lumayan gitu. Ini masih 0,03% ya, kecil sekali. Ya. Kemudian dari sisi partisipasi masyarakat, kita berharap di sana ya masyarakat berolahraga. Ada slogan yang menyatakan ya berolahraga, apa itu, memasarkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mudah-mudahan ini ada di kalangan bawah. Kita juga memiliki ruang ya, ketersediaan ruang terbuka yang cukup sehingga masyarakat bisa bermain. Karena melalui permainan-permainan itu mereka akan tertarik dengan olahraga dan itu akan tentu saja memiliki nilai yang positif untuk mengembangkan olahraga secara menyeluruh. Ya juga termasuk dari sisi karakteristik, apakah itu sosial budaya kita, kultur ya. Ini keberagaman adat dan tradisi budaya, termasuk alam kita, topografi alam kita ini sebenarnya ikut sangat mendukung ya. Jadi kita sangat kaya, apakah itu tradisi ya, budaya-budaya kita, culture kita ini sangat beragam, sehingga sebenarnya ikut mendorong ya, ikut memperkaya olahraga ini, dan paling tidak bisa meningkatkan taraf hidup ya dan kesejahteraan masyarakat banyak gitu. Ya dari sisi lembaga-lembaga juga ya, mudah-mudahan apakah itu banyak LSM yang ya, juga mungkin YouTuber yang bisa memberikan kontribusi, bisa memasalkan olahraga, ya bisa memberikan pencerahan ya. Atau juga melalui organisasi keolahragaan nirlaba ya, olahraga katakanlah di pusat itu ada KOI, ada KONI, ada PB, ada PP ya, di provinsi-provinsi itu juga ada KONI provinsi, ada induk organisasi cabang olahraga yang banyak sekali, 50 lebih ya. Ada juga cabang olahraga cabang keolahragaan fungsional ya, badan keolahragaan fungsional itu ya semestinya tidak terlalu banyak, tetapi meliputi cabang yang banyak juga, karena di sana cabang-cabang olahraga yang banyak yang terlibat ya di dalam, katakanlah Bapopsi di pendidikan, Bapomi di universitas ya. Ada juga Perwosi untuk para wanita olahraga. Ya, katakanlah juga apa itu
eh, untuk dokter-dokter olahraga ini. Ya. Dan masih banyak lagi yang lain ya, CEO PWI, wartawan-wartawan keolahragaan dan segala macam itu ya, PPKORI ya. Itu semua tentu memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan keolahragaan secara menyeluruh, sehingga bisa memberikan dampak ya, terlepas dari dampak negatif tapi juga banyak dampak-dampak positif, dan mari kita ambil yang hikmatnya untuk kebersamaan dan kemajuan dan kemaslahatan hidup masyarakat banyak, terutama di Indonesia ya. Sehingga kita timbul pada kesimpulan ya, mungkin bisa saya simpulkan bahwa pembangunan keolahragaan termasuk budaya dan politik ini adalah triangulasi yang sangat erat kaitannya, sehingga keberadaannya perlu dikolaborasikan sesuai fungsinya agar dapat mencapai hasil optimal baik dalam pembinaan olahraga maupun pembangunan bangsa. Yang kedua, kebijakan pembangunan keolahragaan dalam kerangka meningkatkan prestasi olahraga nasional ini sangat erat hubungannya dengan keunggulan budaya lokal sebagai fondasi pembinaan yang berkelanjutan ya. Dan yang ketiga, politik yang menyimpang dalam organisasi keolahragaan ini perlu dikelola atau di-manage ya secara baik dan disikapi keberadaannya oleh stakeholder keolahragaan agar selalu sejalan dengan strategi pembinaan keolahragaan nasional. Kira itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, dan mungkin akan berkembang untuk kita bisa berdiskusi secara lebih jauh untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi. Om. Salam olahraga. Ya. Terima kasih dan saya kembalikan kepada Pak Ahmad Hidayat ya. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak atas terkait dengan pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali ya. Menurut saya memang saat ini apalagi kemarin sudah ramai tentang kasus olahraga juga di FIFA dan di Indonesia sendiri. Bahwasanya kita memang harus tahu ya, bahwasanya olahraga Indonesia itu tidak hanya sekedar untuk menjaga kesehatan tubuh, namun erat kaitannya di dalamnya ada budaya nasional dan juga ada politik yang mungkin berperan di dalam bagaimana peran Stop share kah? olahraga di dalam